Setelah melewati periode-periode sulit, Manchester United berada dalam situasi nyaris bangkrut. Dikeluhkan oleh Sir Jim Ratcliffe selaku owner baru, United disebut bisa kehabisan uang di akhir tahun. Dalam situasi demikian, langkah paling realistis tentu berhemat. Namun, ketika sang owner mengeluh, Ruben Amorim justru gencar melakukan perekrutan pemain. Di musim panas ini, pengeluaran klub sudah mencapai triliunan rupiah. Lantas, bagaimana sebuah klub yang sudah menyatakan dirinya hampir bangkrut bisa belanja sebanyak itu? Starting 11 Moment akan menjelaskan bagaimana cara Manchester United tetap bisa belanja banyak di tengah kondisi finansial yang mencekik. Simak video ini selengkapnya. Pasca pemecatan Erik ten Hag pada tengah musim, Manchester United menunjuk Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal itu didapuk menggantikan ten Hag dan dipercaya memimpin rencana jangka panjang klub. Sayang, paruh musim pertamanya hancur total. Selain kesuksesan menembus final Europa League, tidak ada yang bisa dibanggakan oleh Manchester United. Amorim dan beberapa pemainnya bahkan menyatakan trofi UEL sekalipun tidak akan bisa memperbaiki nasib. Maklum, United finish di urutan ke-15 IPL yang merupakan posisi finish terburuk mereka, bahkan lebih buruk dari ten Hag. Skuad Ruben Amorim sendiri merupakan skuad warisan ten Hag. Adaptasi jelas jadi persoalan utama. Skuad United jelas kelihatan bingung ketika disuruh memainkan gaya Amorim sepanjang sisa musim 2024-2025. Masalah diperparah dengan hadirnya pemain-pemain problematik yang ada di dalam tim. Di tengah kondisi yang kacau balau, Ruben Amorim tidak punya pilihan selain melakukan perombakan. Mau tak mau ia harus melakukan perekrutan besar-besaran di musim panas. Manajemen menyatakan dukungan penuh untuk sang pelatih. Tetapi entah disadari atau tidak, kondisi keuangan klub sejatinya tidak memungkinkan untuk melakukan revolusi skuad ini. Setelah musim 2024-2025 berakhir, sejumlah media gembar-gembor mengatakan Manchester United dalam kondisi kesusahan finansial. Kas mereka menipis, atau dengan kata lain, United sedang tidak punya banyak uang. Laporan ini tidak mengada-ngada karena Sir Jim Ratcliffe sendiri menyatakan demikian. Ratcliffe sedari awal punya satu misi ketika ia membeli 25% saham klub pada awal 2024. Pemilik perusahaan Ineos ini berusaha menyelamatkan klub dari kebangkrutan. Namun, Ratcliffe dibuat pusing tujuh keliling ketika melihat carut-marutnya kondisi finansial klub. Pada bulan Maret, ia bahkan mengatakan United bisa kehabisan uang apabila tidak melakukan penghematan. Mau tak mau, Ratcliffe memangkas sejumlah anggaran yang menurutnya tidak perlu. PHK massal yang membuat ratusan pegawai dan staf United kehilangan pekerjaan sempat bikin geger pada rentang Maret sampai dengan akhir 2024. Tidak cukup sampai di situ, Ratcliffe bahkan menghapus semua kegiatan yang menurutnya tidak perlu seperti pesta Natal, tiket gratis untuk para staf, sampai yang paling kontroversial memutus kontrak Sir Alex Ferguson sebagai duta besar klub. Efisiensi menjadi tema utama selama masa kepemimpinan Ratcliffe. Ratcliffe mengatakan semua upaya ini ia lakukan demi klub. Ia bahkan memperingatkan klub akan berada dalam kondisi yang lebih parah apabila ekosistem dan cara kerja lama yang banyak membuang-buang anggaran tetap dipertahankan, termasuk soal kebijakan belanja pemain. Dalam kondisi demikian, orang-orang mungkin mengira Manchester United akan lebih hemat. Mungkin tidak akan ada nama besar yang datang ke Old Trafford. Setan Merah mungkin akan menunda rencana belanja mereka sembari membenahi kondisi keuangan klub yang memang sedang dalam periode krisis. Namun siapa mengira kalau klub problematik yang katanya nyaris bangkrut ini justru masih bisa mendatangkan pemain kaliber top. Matheus Cunha jadi rekrutan pertama yang diperkenalkan. Menyusul kemudian Bryan Mbeumo yang sempat memakan waktu cukup lama. Coba tebak berapa anggaran yang tercatat dikeluarkan Manchester United sejauh ini? Hanya dari dua pemain tadi ditambah Diego Leon seharga 4 juta euro, United sudah menghabiskan 153 juta euro. Dalam rupiah, angka ini setara dengan 2,9 triliun rupiah.
sebuah angka yang cukup fantastis. Melihat tabel klub dengan pengeluaran belanja terbanyak di IPL, sedikit mengejutkan melihat Manchester United ada di peringkat 10 besar. Angkanya bahkan cuma terpaut sekitar 26 juta euro dari Manchester City yang menghabiskan 176,9 juta euro sejauh ini. MU bahkan mengungguli Spurs yang baru belanja 145,6 juta euro sepanjang bursa transfer musim panas ini. Lebih menarik lagi, United sama sekali belum memiliki angka penjualan resmi. Ini membuat United mencatat angka net spend alias jumlah pengeluaran transfer dikurangi pemasukan transfer terbesar ketiga. Singkatnya, United adalah klub paling rugi nomor 3 perkara transfer di bawah Arsenal dan Liverpool dengan angka net spend 153 juta euro atau setara pengeluaran mereka. Sebutan klub ajaib yang disematkan sejumlah fans pada Manchester United sepertinya memang tidak main-main. Bagaimana bisa sebuah tim yang nyaris bangkrut masih belanja triliunan rupiah? Bahkan mengungguli salah satu tim Big Six lain yang secara logika punya kondisi finansial lebih stabil. Bagaimana caranya? Jadi salah satu klub yang paling rugi pula. Untuk menjawab ini, Mimin sedang merangkum penjelasan dari beberapa sumber seperti The Athletic, The Guardian, dan Goal International. Jadi ada 3 cara yang dipakai United untuk mengakali kondisi keuangan mereka yang sekarang. Apa saja? Pertama, United sudah menerima keuntungan dari sell-on clause atau klausul yang memungkinkan United menerima untung dari penjualan mantan pemain mereka. Ada beberapa pemain yang menghasilkan cuan dari sini, antara lain Alvaro Carreras, Anthony Elanga, dan Maxi Oyedele. Ditambah pemasukan dari gaji yang dibayarkan klub lain yang meminjam jasa pemain mereka. Seperti kasus Marcus Rashford di Barcelona plus denda pembatalan klausul seperti kasus Jadon Sancho di Chelsea. United diperkirakan meraup keuntungan sekitar 36 juta pounds atau sekitar 42 juta euro. Berikutnya, asal tahu saja, United tidak membayar Cunha dan Bomo secara kontan, melainkan membayar mereka dengan cara dicicil. Cunha yang dihargai 62,5 juta pounds dicicil 3 kali, sehingga MU cuma membayar istilahnya DP sebesar 20 juta pound. Bomo yang dihargai 65 juta pounds dicicil 4 kali, sehingga MU cuma membayar DP sebesar 16,5 juta pound. Total estimasi yang dikeluarkan United sejauh ini cuma 36 jutaan pounds. Sehingga biaya sell-on clause, gaji pemain pinjaman, dan denda pembatalan kontrak tadi sudah menutup. Lalu bagaimana United masih bisa menawar Benjamin Sesko seharga 80 jutaan euro? Inilah cara ketiga yang digunakan United, yakni dengan berhutang dan menjual pemainnya. MU belum menjual satu pemain pun, dan penjualan nama-nama seperti Anthony, Jadon Sancho, dan Alejandro Garnacho kemungkinan bisa menutup biaya pembelian Sesko. Kalau pemain-pemain ini tidak terjual, masih ada jalan terakhir, yaitu hutang. Sekarang setelah mengetahui cara United mengakali kesulitan finansial, pertanyaannya, amankah solusi semacam ini? Jawabannya, riskan. United bisa dibilang sedang bermain api, tapi tindakan ini memang diperlukan demi menunjang kebutuhan Ruben Amorim sebagai pelatih. The Athletic melaporkan net spend United tahun ini menjadi salah satu angka net spend tertinggi sepanjang sejarah klub. Ada kekhawatiran United akan tersandung masalah PSR karena The Athletic menganalisis United merugi 141 juta pound selama musim 2024-2025. Angka ini melebihi batas kerugian minimal PSR yang berada di angka 105 juta pound selama periode 3 tahun. Kemudian soal utang, ini jelas jadi solusi terakhir kalau klub sudah benar-benar kepepet. Dalam kondisi utang yang sudah menggunung menyentuh 700-an juta pound, seperti dilaporkan The Athletic pada akhir 2024, United jelas harus 1000 kali berpikir untuk mengambil pinjaman lagi. Namun, kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya direncanakan klub. Bisa jadi setelah memberi Ruben Amorim fasilitas belanja berupa strategi riskan seperti ini, musim berikutnya MU akan lebih berhemat. Apalagi ada berita Sir Jim Ratcliffe akan membeli lebih banyak saham klub yang akan memberinya lebih banyak wewenang di Manchester United.
Nah, setelah menonton penjelasan tadi, bagaimana menurut kalian football lovers? Fans MU, andai kata kalian jadi manajemen, apakah kalian akan mengambil langkah serupa dengan kondisi klub seperti sekarang? Jika tidak, langkah apa yang akan kalian ambil? Tulis opini kalian dan mari diskusi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa share, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Karena akan ada update-update menarik seputar sepak bola lainnya seperti ini setiap hari dari channel Starting 11 Moment. Sampai jumpa di video berikutnya.